Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas teori dan juga sedikit analisis cover mengenai smoker yang melihat dunia dari sisi lainnya. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, smoker atau pria asap ini semenjak Arts Panghazard kita sama-sama tahu ya batang hidungnya tidak kelihatan lagi. Dan menjadi pertanyaan besar kita semua. Ya, walaupun waktu di Dressrosa sosoknya sempat tersinggungkan, tapi saat ini bagaimana kabarnya dan apa yang sedang ia lakukan sekarang, serta sedang di mana saat ini dia berada, ya kita tidak tahu sama sekali karena Oda Sensei belum melihatkannya sejak Arts itu. Tapi karena smoker ini adalah seorang marinir, seharusnya kita bisa melacaknya saat ini juga. Karena belakangan ini marinir atau angkatan laut tengah bukan atas berpulangnya status Shichibukai akibat keputusan dari rapat Reverie di Marijo, ya kan? Dan dari keputusan itu, para angkatan laut mulai berbondong-bondong menyerbu markas dan tempat para mantan Shichibukai itu berada, seperti Boa Hancock yang mana Pulau Amazon Lily telah terkepung sejumlah armada angkatan laut, yang dimana di armada itu ada prajurit muda bernama Koby. Nah, di sisi lainnya di mana Lord Bagi Sencho berada, ya tempat Bagi Sencho di mana tempat itu telah dikepung sejumlah armada yang nampaknya dipimpin salah satu Vice Admiral yaitu Stanlis. Koreksi kalau salah ya. Nah, di sini menariknya di chapter 956 ini hanya 2 dari 4 Shichibukai yang digerebek, tapi belum dijelaskan siapa yang memimpin pasukan itu sebagai orang kuat untuk melumpuhkan mantan Shichibukai Edward Weevil dan Takanome Dracul Mihawk. Ya, di tempat Weevil belum diperlihatkan sosok yang memimpin pasukan itu, tapi pasti kita percayalah ada setidaknya Vice Admiral atau Komandor atau bahkan Admiral atau mungkin SSG yang menjadi pimpinan kelompok itu. Dan itu juga berlaku di tempatnya Mihawk, karena di pulau Kuraigana alias tempat Mihawk ada seseorang yang tengah berteriak menyuruh Mihawk menyerahkan diri. Ya, persis sama seperti yang berada di tempatnya Bagi. Nah, karena smoker tidak nimbrung di meja makannya Gap alias tidak mengawal raja-raja yang ikut Reverie pulang kampung, Mimin jadi curiga smoker ini ada di barisan kelompok untuk melumpuhkan salah satu Shichibukai yaitu Takanome. Ya, walaupun di Marineford dulu smoker ini sepertinya memiliki urusan dengan Boa Hancock, tapi karena Boa Hancock sudah dihandle Koby, mungkin saat ini smoker ada di kelompoknya Takanome, sang pendekar nomor 1. Tapi atas suatu alasan menurut Mimin pribadi, smoker ini akan terpisah dari armada itu dan pergi ke suatu tempat sendirian, dan akhirnya smoker melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Ya, beginilah alasannya. Ya, jika benar smoker ada di armada angkatan laut yang menggerebek Mihawk, dapat kemungkinan yang cukup banget kalau smoker akan nyasar dan terpisah dari armadanya itu. Namun nyasarnya ini bukan kayak Zoro ya, tapi smoker nyasar karena mengikuti orang lain, dan orang itu adalah Perona. Ya, menurut Mimin pribadi, smoker ini akan terpancing mengikuti pergerakannya Perona yang melintas tepat di hadapannya. Karena juga menurut Mimin ya, pasukan dari angkatan laut walaupun belum diumumin secara resmi Shichibukai dibubarkan, pasti setidaknya ada yang mengawasi setiap Shichibukai dalam proses Reverie itu. Dan terkhususnya Takanome yang mengawasinya adalah smoker menurut Mimin. Nah, maka dari itu Mihawk sedari pagi tidak bisa tenang karena dirinya emang lagi diawasi. Tapi kita sama-sama tahu ya, Perona ini keluar dari pulau itu sebelum hasil diputuskan. Jadi ada kemungkinan ketika Perona keluar dari pulau itu, smoker melihatnya dan mengikuti Perona itu. Yang mana kita sama-sama tahu ya, tujuan Perona pergi ini adalah untuk bertemu dengan Gekko Moria yang saat ini berada bersama Kurohige. Dan nampaknya Perona ini punya semacam fever cut Gekko Moria, karena pada chapter itu juga Perona sama sekali tidak pusing dan tidak bertanya-tanya di mana lokasi Gekko Moria itu berada. Berarti ada kemungkinan Perona ini memiliki semacam fever cut atau semacam kekuatan lainnya dari Boy Blissnya yang bisa mengetahui lokasi Gekko Moria secara pasti. Namun walaupun Perona tahu lokasi Gekko Moria, Perona tidak bisa menjamin akan keselamatannya di jalan. Karena ingatkah kalian pada saat Perona ingin pergi dari Mihawk? Ya, Mihawk sempat berkata kepada Perona sebelum pergi ya, untuk berhati-hati. Ya, mungkin dari kalian ada yang menganggap ini hanyalah sebuah bentuk rasa peduli Mihawk ke Perona. Bahkan Perona seperti itu ya menganggapnya. Tapi menurut Mimin tidak, karena siapa sih yang gak kenal dengan Mihawk? Dan menurut Mimin ya, hal yang dikatakan Mihawk di sini adalah sebuah peringatan untuk Perona. Ya, ini adalah sebuah peringatan yang nampaknya akan mengancam nyawa Perona dalam proses mudiknya ke Gekko Moria.
Dan hal ini didukung ya dengan tindakan Mihawk selama hari itu. Ya, dari hari itu Mihawk merasa aneh dengan pembahasan yang terjadi di Marijo, dan dirinya terus merasa aneh sejak dari pagi. Dan benar saja hasil rapat dari itu Shichibukai dibubarkan, yang mana tentu itu adalah kabar buruk bagi Mihawk yang merupakan Shichibukai, karena Mihawk tidak dapat lagi kekebalan hukumnya. Nah, karena prasangkanya buruk Mihawk benar di hari itu, dapat kemungkinan apa yang keluar dari mulut Mihawk di hari itu juga kebenarannya mencapai 99%. Nah, dengan berkatanya Mihawk kepada Perona untuk berhati-hati, dapat kemungkinan besar itu emang sebuah peringatan bahaya dari Mihawk. Dan jika benar seperti itu, tak salah jika kita berpendapat kalau saat ini Smoker tengah membuntuti Perona yang sedang menuju ke tempat Gekko Moria berada. Dan di sini mungkin kalian bertanya-tanya kenapa mesti Smoker dan Perona. Ya, jawaban Mimin itu semua cluenya ada di cover Call of Spirit chapter 809 yang pernah Mimin analisis dulu mengenai pasukan revolusioner. Yang mana cover ini judulnya Sea Freak. Ya, kalau diartikan freak itu artinya aneh dan sea itu lautan. Ya, lautan yang aneh lah kurang lebihnya. Dan menariknya judul di cover ini relate banget dengan kejadian di One Piece ini baru-baru ini, yang membuat lautan menjadi bergetar, ricuh, dan itu disebabkan oleh berita-berita hangat pada saat ini, seperti Yonko bergerak, Shichibukai dihancurkan, dan lain-lainnya. Dan oh ya, coba perhatikan celana Brook di sini. Iya, kok mirip ya dengan jiwa biru? Ya, lupakan dah. Dan inilah clue mengenai Smoker dan Perona. Ya, jika kalian perhatikan di cover ini ada banyak clue. Nah, salah satunya clue di sini adalah kill by smoke di sebungkus rokok yang warna biru. Ya, kill by smoke atau dibunuh oleh asap. Dan kita sama-sama tahu ya, karakter yang relate dengan clue di sini hanyalah Smoker, karena dari namanya dan juga DF-nya sangat-sangat relate. Nah, maka dari itu, ini mungkin clue tentang Smoker. Nah, kemudian menariknya ada bungkus rokok lainnya yang di sini bertuliskan Teddy di bungkus rokok berwarna pink. Dan satu-satunya karakter yang persis dengan clue di sini hanyalah Perona seorang. Ya, Perona selalu membawa teddy bear kemana-mana. Apalagi pas mau pergi dari Mihawk saja, Perona tidak lupa membawa teddy bearnya itu. Berarti ada kemungkinan itu emang Perona. Jadi karena Smoker dan Perona cluenya ada di bungkus rokok, berarti ada kemungkinan mereka ini atau mereka berdua ini emang lagi satu frekuensi. Yang intinya itu tadi, dapat kemungkinan cukup besar Smoker lagi tengah mengikuti Perona saat ini. Ya, Perona sedang diikuti oleh Smoker. Nah, jika benar seperti itu, ini akan semakin menarik karena akan dapat peluang yang cukup sangat besar Smoker ini akan bertemu kembali dengan Aokiji atau Kuzan. Ya, karena itu tadi Smoker mengikuti Perona yang ingin ke tempat Gekko Moria, dan Gekko Moria sendiri tengah berada bersama Kurohige, dan Aokiji dikabarkan bersama kelompok bajak laut Kurohige ini. Nah, dengan begitu berarti cepat atau lambat Smoker akan bertemu dengan Aokiji. Dan di momen itu pula akhirnya Smoker paham, serta Smoker akan tahu apa yang dimaksud Aokiji waktu itu di Pang Hazard untuk melihat dunia ini dari sisi lainnya, atau dengan kata lain melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan ngomong-ngomong, kalian merasa aneh nggak sih dengan ini? Ya, Sang berkelomplotan dengan Gorosei, sedangkan Aokiji berkelomplotan dengan Kurohige. Pasti mereka ini memiliki suatu tujuan tersendiri. Seperti Sang, dari analisis kita di video ini, Sang ini mengikuti pola yang sama. Sang bertemu Gorosei layaknya Sang bertemu dengan Shirohige, karena bergeraknya Kurohige. Nah, sedangkan Aokiji bagaimana? Nah, kita tahu sosok Aokiji ini akrab banget dengan Garp, dan Garp sendiri selalu merasa tidak percaya dengan world government. Mungkin Aokiji juga merasa hal yang sama, dan itu terjadi waktu duelnya bersama Akainu waktu itu. Kemudian hal ini juga didukung karena Aokiji sempat bilang ke Smoker untuk melihat dunia ini dari sudut pandang lainnya. Nah, berarti menurut Mimin, Aokiji ini ingin melihat seberapa busuknya world government dan pasukan revolusioner kemungkinan organisasinya saat ini. Tapi karena pasukan revolusioner belum bisa mengasih jawabannya, mungkin Kuzan ini bergabung dengan Kurohige untuk menemukan jawabannya itu, karena bajak laut Kurohige lah yang berpeluang memberikan jawaban itu kepada Kuzan. Ya, ingatkah dengan analisis Mimin kalau Kurohige akan ke Impel Down untuk membebaskan Dovi? Ya, intinya mungkin Kuzan ini berpihak pada Kurohige karena Kurohige yang berpeluang memberikan informasinya itu kepada Kuzan. Dan menurut Mimin, mungkin saat itu Aokiji di sini jika bertemu Smoker lagi, yang timingnya Aokiji sebagai anggota bajak laut Kurohige. Di sini Aokiji akan menjelaskan kepada Smoker kalau dunia ini salah, dunia ini busuk, dan Tenryubito adalah sekelompok orang-orang gila. Dan Aokiji
Aokiji akan mengajak Smoker untuk melihat dunia dari sudut pandang lainnya. Dan seharusnya seperti itu ya, karena di Wano saja, Diss Drake ini sangat was-was ketika melihat CP0 ada di Wano. Bahkan Koby pun yang mendengarnya sampai tidak habis thinking. Berarti mulai ada kesenjangan sosial di antara mereka, yaitu Angkatan Laut dan World Government. Dan langkah yang diambil Smoker jika ingin melihat dunia dari sudut pandang lainnya, ini mendapatkan kemungkinan yang cukup menarik. Titik awal tidak percayanya Angkatan Laut kepada World Government. Dan menurut Pipin ya, Aokiji ini mirip-mirip lah dengan Joker di film atau di anime Fire Force. Ya, mirip lah menurut Mimin Aokiji dengan Joker ini. Bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.